Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika, dan sebagian dari keutamaan duduk sesudah sholat subuh, annahu, bahwasanya yanalu, akan memperoleh minas sawabi, berupa pahala, aksara, lebih banyak, wa aqdama, dan lebih agung, mimma, dari apa-apa, yanaluhu, yang ia memperolehnya, min rihabil a'dai, dari memerangi musuh, wafaza, dan memperoleh bintolfari, yaitu harta rampasan perang, wantasor, dan mendapatkan intisar, wa kasbal maqalimah, dan menghitung-hitung harta rampasan perang. Ruwiya, diriwayatkan, an Umar bin Khattab, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya, anna nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasa, telah mengutus ba'san, utusan, yakni pasukan perang, qibala Najd, ke kawasan Najd. Faghanimu, lalu mereka mendapatkan harta rampasan perang, ghanima, dengan harta rampasan katsiratan, yang banyak, wa asra'u, dan mereka mempercepat ar-raj'ata, pulangan. Faqala, maka berkata rajulun, seorang laki-laki, minna, dari kami, lam yakhruj, yang tidak ikut keluar perang, ma ra'ayna ba'san asra'a raj'atan wala aqtala ghanimatan min hadzal ba'si. Ma ra'ayna, aku belum pernah melihat, ba'san, satu pasukan, asra'a, yang lebih cepat, raj'atan, kepulangannya, wala aqtala, dan tidak ada yang lebih utama, ghanimatan, memperoleh harta rampasan perangnya, min hadzal ba'si, dari pasukan ini. Faqala, lalu bersabda an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala qaumin afdala ghanimatan wa asra raj'atan. Ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan, ala qaumin, atas satu kaum, afdala, yang lebih utama, ghanimatan, dalam memperoleh harta rampasan perang, wa asra, dan lebih cepat, raj'atan, pulang dari perangnya. Qaumun, adalah satu kaum, syahidu, yang mereka bertemu, yakni tidak tertinggal, salat as-subhi, dalam salat berjamaah. Mereka bertemu dalam salat subuh berjamaah. Summa, kemudian jalasu, mereka duduk, yadhkurunallaha, mereka berzikir kepada Allah, hatta tala'at, sehingga terbit asyamsu, matahari. Ulaika, yang demikian itu, mereka itu asra'u, lebih cepat, raj'atan, kepulangan dari perangnya, wa afdalu, dan lebih utama, ghanimatan, dalam keutamaan zikir pada sholat. Zikir pada sholat subuh sampai terbit matahari, itu keuntungannya mengalahkan segala-galanya. Kalau kita awali dengan sebelum subuh itu, sebelum kita sholat subuh, kita melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh, maka kita sudah memperoleh keuntungan pahala, kekayaan dunia dan isinya. Karena dikatakan rak'atayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat
sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ada yang mengatakan 2 rakaat sunnah fajar, ada yang mengatakan 2 rakaat sholat subuh. Nah, yang bagus yang mana? Ya diawali dari sholat sunnah qobliyah subuh, kemudian melaksanakan sholat sunnah. Itu pahalanya seisi dunia ya, masih kalah. Berarti kalau kita sholat sunnah qobliyah subuh nyambung sholat subuh, kita adalah menjadi orang yang terkaya di dunia. Masya Allah. Nah ini kalau kita kerjakan tiap pagi, apa kita enggak ya ghaniyun minal aghniyah, paling kaya dari orang-orang yang Abdul Ghani ya. Ghaniyun minal aghniyah, orang paling kaya dari orang kaya. Hanya memang lagi-lagi persoalannya dibayarnya itu kekayaan tidak di dunia, dibayarnya kekayaan besok di negeri. Maka ada yang percaya, ada yang setengah percaya, ada yang tidak percaya. Rapi qobliyah subuh, kemudian dilaksanakan zikir qobliyah subuh. Masih ingat zikir qobliyah subuh? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim mi'ata marrah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marrah. 100 kali. Lalu kemudian disambung lagi Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil wa Israil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. 10 kali. Makanya jangan buru-buru iqamah. Maunya pada buru-buru aja ya. Ada yang tepok-tepok ya. Buruan-buruan. Itu faedahnya luar biasa. Baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali pada qobliyah subuh, sebelum sholat subuh. Yati kan dunia rahimah, dunianya yang nyari kamu, bukan kamu nyari dunia. Sampai kewalahan ya, kita ya, menerima harta dunia. Kalau orang mau mengamalkan ini dijamin ya, dia itu kebingungan mengerjakan pekerjaannya karena saking banyaknya kerjaannya belum selesai, udah ada yang undang lagi kerjaan ini, Masya Allah. Sampai bahasa guru saya, berkahnya duit di dompet belum habis udah diisi lagi. Begitu bahasa guru saya. Berkah itu duit di dompet ya, belum habis udah diisi lagi. Akhirnya dompetnya kebuka. Cuman ngerjainnya yang agak susah. Kalau ingin ngerjainnya bagus ya bangunnya sebelum adzan subuh. Bangun duluan. Kemudian mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah. Janji Rasulullah man shalla subha fi jama'atin kana fi nikmatillah. Siapa yang sholat subuh apalagi berjamaah, dia ada dalam perlindungan. Ada dalam perlindungan. Bahwa orang tidur itu diikat oleh talinya setan, itu 3 lapis ikatan. Diikat oleh talinya setan 3 lapis tali ikatan setan. Kalau orang bangun tidur mengucapkan syukur kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma
tidur, maka satu tali ikatan terlepas. Kalau kemudian dia bangun terus ke kamar mandi mengambil wudu, tali ikatan kedua lepas. Lalu dia melaksanakan ibadah sholat subuh, apalagi berjamaah, ikatan yang ketiga lepas. Orang kalau sudah lepas dari 3 ikatan setan, ya, pagi-pagi itu seger, ya, cahayanya terang, ya, hawanya tenang, ya, kemudian rezekinya sudah terbentang. Rezekinya sudah terbentang. Sampai siang, sampai sore hari, sampai ketemu malam lagi, nggak ada kekhawatiran. Sebab janji Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang sudah mengucapkan kalimat Rabbuna Allah, Tuhan kami hanyalah Allah. Nah, orang yang mengucapkan kalimat itu berarti dia menjalankan perintah Allah. Kemudian istiqomah, summa istaqom, istiqomah. Istiqomah itu bukan nambah istri dikontrakin rumah. Itu mah ya, istiqomahnya yang punya pengen, ya. Istiqomah itu al-mudawamah, langgeng terus menerus. Orang yang sudah ibadah, yang ibadahnya langgeng terus menerus, itu Allah mengawal orang itu dengan mengirimkan malaikat. Allah mengirimkan malaikat mengawal dia, membisikkan dalam hatinya, la takhafu wa la tahzanu. Sudah hidup nggak usah takut, nggak usah khawatir. Rezekimu aku yang jaga, kesehatan keselamatanmu aku yang jaga. Kata Allah begitu lewat malaikat. Malaikat membisikkan. Gak usah khawatir, ya Allah pagi-pagi belum punya duit, ntar buat makan salaman dari mana? Ada. La takhafu wa la tahzanu. Ini contoh. Ya. Pagi habis ngaji, saya ke pom bensin. Udah buka jok motor, udah buka, saya full tank. Selesai, duit saya nggak lama. Ada perempuan tunggu, Pak Kiai, saya aja yang bayar. Masya Allah. Pak Kiai, saya aja yang bayar. Biarin dah, masa gurunya beli bensin paling gedenya 30.000, bayar sendiri, kecuali saya nggak ketemu. Ya kita bilang, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Barakallah. Itu kan. Zaman dulu naik mobil itu pintu tol dijaga oleh orang, ada penjaganya. Masuk pintu tol, ya. Keluar pintu tol baru bayar, kan begitu. Masuknya dari mana, keluarnya di mana, dan bayar. Begitu mau bayar, apa kata orang ini? Pak Kiai, nggak usah bayar. Loh, lah emang kamu siapa? Saya boleh nggak masuk akal tapi nyata. Rezeki yang tak terduga. Karena itu kalau kita sudah berbuat baik, lalu istiqomah dalam kebaikan, la takhafu wa la tahzanu. Nggak usah takut, nggak usah bimbang, nggak usah ragu, nggak usah khawatir. Ayam yang nggak dikasih akal aja, nyari makannya di tempat sampah, nyeker dapat makan.
cacing di dalam tanah ada makanannya, apalagi kita manusia yang dikasih akal pasti dijamin rezekinya oleh Allah. Syaratnya apa tadi? Qalu rabbuna Allah summas ibadah yang baik lalu istiqamah dalam kebaikan. Itu malaikat turun membisikkan kepada kita, udah gak usah, rezeki sudah diatur, yang penting kamu jalani aja. Jadi tidak khawatir dengan munculnya, timbulnya pancaroba, macam-macam ini itu dan sebagainya. Udah rezeki udah ada. Kayak apa namanya COVID, ya, orang semua pada berhenti, ya, kerja, ya. Jangankan yang karyawan, ya, jangankan yang ustadz, kiai, karyawan yang punya akor aja berhenti kerja. Tapi ya ada aja terus. Kenapa? Karena sudah istiqomah. Itu di dunianya. Di saat kematiannya, wa abshiru bil jannah. Lah tenang aja, surga sudah menunggu. Maka orang mukmin yang dia sudah istiqomah dalam kebaikan, sekalipun awalnya gelisah, kalau malaikat sudah datang membisikkan di telinganya, siap-siap saja, Israel mau mencabut ruhmu, surga menunggu. Gimana Pak rasanya? Ya pengen cepet malah. Udahlah, gak usah lama-lama. Udah disiapkan surga. Kayak kita mau jalan, ya, kumpul pertemuan, udah disiapkan, ya, makanan sate, disiapkan ikan pala kakap gitu ya. Itu kalau ada temen yang lama-lama ya pakai pakaiannya, udahlah nggak usah lama-lama, nggak usah necis. Kalau orang perempuan ya, nggak usah tebel-tebel bedak bibirnya, udah buruan harus siap. Baru makanan di dunia, apalagi keuntungan wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, yang sudah disediakan buat kalian. Tapi syaratnya begini, tahajud, ya, sholat sunnah qabliyah subuh, dilanjutkan dengan zikir tadi. Nah, zikir Allah Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar, itu doa supaya kita terbebas dari siksa api. Baru iqamah sholat subuh. Mungkin ada yang membacanya kalimat itu sambil tidur miring, ya, kan ada yang suka tidur miring. Jadi kalau di sini nggak terbiasa begitu, jangan coba-coba. Habis ada sholat sunnah tiduran miring, ditendang teman-temannya. Lu ngapain orang mau sholat mau tidur? Sholat subuh rapi, sholat subuh ikutin imam, zikir, dilanjutkan terus sampai kemudian terbit matahari. Wa abshiru bil jannah, Allah memberikan berita gembira lewat malaikat, yaitu surga. Nah, keuntungan yang seperti itu lebih besar daripada keuntungan memperoleh harta rampasan. Jadi harta rampasan perang itu ada yang namanya ghanimah, ada yang namanya faidun. Ada ghanimatun, ada faidun. Kalau ghanimah itu adalah umat Islam diperangi umat lain, lalu kemudian umat Islam melawan, kemudian ketika dilawan orang kafir ini kalah, orangnya dilawan, sehingga harta orang kafir seluruhnya menjadi harta rampasan, ya kudanya, ya kendaraannya, ya rumahnya,
sampai istrinya, itu namanya walimah. Kalau yang fight itu harta rampasan perang yang didapati tanpa peperangan. Jadi nantang-nantang, begitu diperangi oleh umat Islam tidak melawan, itu harta rampasan perangnya namanya al-fight. Fightun. Kalau ghanimah dibagi oleh Rasul sesuai dengan ketentuan. Tapi kalau fight mutlak itu menjadi milik Rasulullah karena nggak pada keringetan memperoleh. Jangankan berdarah-darah, keringetan aja enggak. Maka terserah Rasul. Tapi Rasulullah adalah orang yang al-amin, orang yang adil, orang yang hadir, orang yang bisa tetap dibagikan. Dalam peperangan itu tentu ada kriteria, ada ketentuan, ada aturan mainnya. Siapa yang diperangi? Yang diperangi yang memerangi. Lalu kemudian yang dhaif, yang lemah, yang tua-tua yang diperangi. Wanita yang tidak melawan tidak diperangi. Anak-anak dilindungi tidak diperangi. Jadi perangnya dengan yang ada perang. Nah, harta Rasulullah itu paling banyak dari fight dan ghanimah. Apa? Taruhannya nyawa. Ada istilah ish kariman aw mut syahida, hidup mulia atau mati syahid. Kalau semboyannya petugas pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum api padam. Pantang pulang sebelum api padam. Semboyan orang berperang, hidup mulia atau mati syahid. Berarti taruhannya apa? Taruhannya. Sehingga harta rampasan perang sebanyak apapun taruhannya. Dalam peperangan bisa jatuh korban. Dalam peperangan bisa cepat apabila tidak ada perlawanan. Nah, ini kejadian ada perang di zaman Rasulullah, yaitu di wilayah kota Najd. Perangnya sebentar, mereka kalah. Tawanan perangnya banyak, sehingga di dalam riwayat Imam Al-Bazzar yang ngomong itu Sayyidina Abu Bakar, saya belum pernah lihat orang perang secepat ini. Perangnya sebentar, harta rampasan perangnya. Kalau satu orang yang ikut perang itu dapat kambing 100 ekor, kemudian dapat ontanya itu rata-rata 20-30 ekor, kemudian kuda-kuda perangnya mereka dapati satu persatu, berarti sungguh luar biasa. Sudah perangnya cepat, harta rampasan perangnya. Rasulullah bicara, mau tak aku tunjukkan ada pekerjaan yang lebih ringan, lebih cepat dari perang dan lebih besar keuntungannya daripada memperoleh harta rampasan. Apa itu ya Rasulullah? Yaitu qaumun syahidu salat as-subhi summa jalasu yadhkuruna Allah hatta tala'at asy-syamsu. Yaitu kalau ada orang dia sholat subuh, ketemu dengan takbiratul ihramnya imam,
lalu selesai sholat subuh dia berzikir sampai terbit matahari, maka itu adalah perang yang paling cepat. Bahkan lebih cepat ini daripada perang melawan musuh. Perang melawan musuh bisa berjam-jam, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Kalau ini hitungannya paling 1 sampai 2 jam. Berarti ini perang yang paling cepat. Lalu kemudian kembalinya pulang lebih cepat daripada perang. Perolehan keuntungannya lebih afdol ketimbang mereka gembor antara pasar perang. Apa itu keuntungannya? Adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi keuntungannya wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berikan kabar gembira yaitu surga nanti. Masya Allah. Oh, ya, surga menantimu wahai orang-orang yang sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan berzikir, ditutup dengan sholat sunnah 2 rakaat, bisa sholat sunnah syuruk atau sholat sunnah duha. Surga menanti. Masya Allah. Syaratnya istiqamah. Jangan sekali doa. Saya ingin ngamalin hadis ini ya. Besok subuh, pokoknya sebelum subuh udah sampai di musola. Ya, makmum zikir subuh, sampai selesai. Ya, nunggu waktu matahari terbit. Kalau sekarang kira-kira jam 6 kurang 7 menit. Nah, nanti sholat 2 rakaat syuruk. Ya. Atau tunggu setengah jam lagi nyambung sholat duha. Kalau sekali doang ya belum sampai pada ditunggunya oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena harus ada istiqamah. Nah, gerakan istiqamah ini yang susah. Sebab kesibukan dunia itu mengalahkan kita untuk istiqamah dalam ibadah. Kita udah kencang nih. Bismillah, mau istiqomah wadai wajus 1 hari 1 juz. Pokoknya selesai sholat subuh, zikir subuh rapi, saya nggak mau pulang, mau duduk di musola ngatamin 1 juz, baru nanti sholat sunnah duha. Ya paling sekali doang. Iya, sekali doang macam kencang begitu. Besok-besok, nah gue sendirian di musola ya. Orang lain pada pulang. Nasi bubur udah ngebul, orang udah berenang kering kakinya di warung. Kalah gitu. Itu. Masya Allah. Jadi istiqomah itu kalah oleh kesibukan dunia. Baik, lanjut pada hadis yang kedua. Wa min dzalika, dan sebagian dari keistimewaan zikir ba'da subuh, anna man qala fi duburi salatil fajri wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallama la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marratin kataballahu lahu 10 hasanatin wa ma'a anhu 10 sayyi'atin wa rafa'a lahu 10 darajatin wa kana yawmahu dhalika kullahu fi hirzin min kulli makruhin wa harasin minasy syaitan wa lam yanbaghi lidhanbin an yudrikahu fi dhalika al-yawmi illa syirku billahi ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i. Riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Keutamaan zikir subuh, bahwasanya orang yang mengucapkan di belakang sholat fajar, artinya selesai dari sholat subuh,
dia mengucapkan wa huwa tsanil rijlaihi, sedangkan dia tetap melipat kedua kakinya, yakni masih pada posisi tahiyat akhir, qabla ayyatakallama, sebelum bertutur kata urusan-urusan dunia, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu, Maha Esa Allah, la syarika, tidak ada sekutu lahu baginya. Lahu, baginya al-mulku, kerajaan, miliknya kerajaan, walahu, dan baginya alhamdu, segala puji, yuhyi, zat yang maha menghidupkan, wa yumiitu, dan zat yang maha mematikan, wa huwa, dan dia ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, qadirun, maha menghendaki. Dibacanya 10 kali. Kata Allahu lahu asyra hasanatin, Allah mencatat baginya 10 nilai kebaikan. Ya. 1 kali baca dicatat 10 kebaikan. Kalau 10 kali baca dicatat 100. Wa maha, dan Allah menghapuskan anhu daripadanya asyra sayyi'atin, 10 keburukan. 10 dosanya dalam 1 bacaan dihapus. Kalau keburukannya, dosanya ada banyak, dalam 1 bacaan 10, berarti kalau 10 kali dibaca 100 keburukan dihapus. Wa rafa'a lahu 'asyra darajatin, wa rufi'a, dan diangkat lahu baginya 10 derajat. Wa kana, dan adalah yaumahu, hari itu baginya, dzalika, akan hal itu, kullahu, seluruhnya, fi hirzin min kulli makruhin, berada dalam keadaan terjaga, min kulli makruhin, dari tiap-tiap yang tidak disenangi, terpelihara dari apa-apa yang dia tidak senang. Wa harasin, dan terlindungi, minasyaitani, dari godaan setan. Walam yanbaghi, dan tidak jatuh, tidak terpuruk, lidambin, dalam perbuatan dosa, ayyudrikahu, yang dia akan perolehnya, fi dzalikal yaumi, pada hari itu, illa syirku billahi ta'ala, kecuali dosa musyrik kepada Allah Ta'ala. Kehebatan yang lain. Kita selesai sholat subuh, ya, salam kanan, salam kiri, apa yang kita baca? Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Ada yang istighfarnya, astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi. Terus baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasanya berapa kali? 3. Mulai besok bacanya 10 kali. Kabur. Lah itu pada mau kemana? 10 kali. Ini keuntungannya. 3 kali orang yang pada malas. Jadi coba. Ya. Ini kan yang udah pada ngaji kan tahu faedahnya. Nah besok memulai dah, yang lain pada pules, pada pules, pada mulus, pada kabur urusan mereka. Ya, kita yang udah pada ngaji ini besok subuh praktekin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Nanti disambung, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar,
Allahumma ajirni minan nar sampai 7 kali. Allahumma ajirni minan nari salimin. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa api neraka. Hindarkan aku dari siksa api neraka. Salimina, selamat semua dari siksa api neraka. 7 kali. Dibaca tak? Berapa kali? Besok 7 kali. Nah, besok coba saya mau suruh buat di sini. Ya, biarin sibuk. Ya. Orang sekarang saya zikir ba'da sholat Jumat aja, saya nggak peduli orang mau nungguin ikut atau mau kabur, silahkan. Kita berbuat baik jangan terpengaruh pada sikap orang lain. Saya sekarang kalau mimpin sholat Jumat itu selesai zikirnya Fatihah, ya, 7 kali Qur'an, 7 kali Al-Falaq, 7 kali An-Nas, 7 kali baru doa. Orang mau nungguin silahkan, nggak nungguin orang urus. Nggak ada urusan kita. Iya. Kenapa? Karena ini harus kita kembalikan lagi kepada kaidah-kaidah kita. Kalau tidak kita yang memulai mengembalikan kaidah-kaidah itu kepada ketentuan yang sudah ada, dan kalau kita nggak pada ngamalin, siapa yang memulai? Padahal siapa yang sholat Jumat, selesai zikir Jumat, selesai sholat Jumat zikir Fatihah 7 kali, Qul Falaq, An-Nas 7 kali, itu Allah ampuni dosa dari Jumat ke Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Berapa hari? Jumat ke Jumat 8, tambah 3 hari 11. Ya. Allah ampuni. Kemudian Allah pelihara iman Islamnya. Ya. Allah pelihara keimanan dan ketakwaannya dari Jumat ke Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Berarti kalau setiap sholat Jumat kita baca itu, iman kita kokoh kuat. Ya. Kapan saja kita mati, berarti kita mati membawa iman. Meninggal dunia dalam husnul. Mau nyari apa? Apalagi yang sudah sepuh-sepuh, ya. Kerja udah enggak, ya. Ngejar dunia udah enggak mampu, ya. Nyari duit udah kalah sama yang muda-muda, ya. Ya sudah, banyak-banyakin aja amalan-amalan yang kayak begini, ya. Banyak-banyakin amalan-amalan yang kayak begini supaya kemudian kita mendapati keuntungan yang besar. Nah, Pak Imam ya, besok subuh mulai praktek. Ya dibisikin dah, ya dibisikin lagi semalam dapat pelatihan begini. Tolong la ilaha illallah wa syarikalah 10 kali, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Itu nggak ada lewat 5 menit, nggak ada lebih dari 5 menit. Jadi kalau misalnya biasanya habis sholat ya tambah zikir itu umpamanya seperempat jam, ketambahan 5 menit berarti cuma 20 menit. Mundur cuma 5 menit. Buat ngerokok aja belum habis 20 menit. Iya. Buat ngerokok habis kali 5 menit. Apalagi tambah ngopi. Lagi. Maka ayo bismillah kita mulai. Siapa yang mau mengerjakan kalau bukan kita? Ilmu sudah kita dapat. Fadilah, faidah, keutamaan, keuntungannya sudah kita dengar, sudah kita peroleh. Tinggal mengerjakan, menjalankan, mengamalkan. Insya Allah. Tetap apa-apa itu kalau belum dikerjakan kalimatnya insya Allah. Kalau sudah dikerjakan kalimatnya alhamdulillah. Ini keuntungannya sungguh luar biasa. Ya, diangkat diberikan pahala 10 kebaikan, dihapus 10 dosa, diangkat 10 derajat.
hari itu dia terpelihara dari hal-hal yang tidak disenangi. Ya. Umpamanya punya pinjaman leasing, udah jatuh temponya, dilalahnya itu debt kolektornya males dapatnya. Hari ini jadwal bayar utang ini ya, debt kolektor datang ini misalnya begitu. Tapi ya jangan kemudian buat alasan ya, utang atau utang harus dibayar. Dan kemudian saya mau baca ini tiap hari biar orang yang mau nagih balik lagi ya, begitu juga. Ya Allah. Dipelihara dari hal-hal yang tidak disenangi, dilindungi dari gangguan setan, ya. Kemudian tidak jatuh pada terpuruk dalam perbuatan dosa pada hari itu khususnya, ya, kecuali orang yang musyrik. Kalau musyrik hancur semua, ya, musyrik itu hancur semua. Kayak orang menata bangunan ditata rapi, tahu-tahu kena angin besar, ambruk seperti itu. Musyrik itu angin besar. Kayak anak-anak kecil main di pinggir laut tuh, bikin rumah-rumahan sudah ditata rapi, tiba-tiba ada ombak, habis. Jadi kebaikan apapun kalau sudah terkena dosa musyrik, semuanya harus. Baik, masih ada waktu para kalian yang menambahkan. Ya. Begitu beristiqomah menjalankan sunnah qobliyah subuh, itu penjelasan doa kami udah masuk. Boleh kita kodok nggak Ustaz? Ya. Jadi kalaupun boleh dikerjakan langsung setelah sholat subuh atau nanti saja. Baik, pada tataran amaliyah tertentu, ya saya mendapati juga pelajaran dari guru saya. Itu misalnya kita datang sholat duhur misalnya, kan sunnah qobliyah duhur itu 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Begitu mau sholat sunnah qobliyah duhur, tahu-tahu sudah qomat, kita jangan maksakan sholat sunnah qobliyah, kita ikut bermakmum sholat duhur. Nanti selesai sholat duhur, ya sholat lagi misalnya 3 rakaat, 2 rakaatnya bayar niat qobliyah subuh yang qobliyah duhur yang tertunda, kemudian 2 rakaatnya lagi sholat sunnah ba'diyah duhur. Kalau kita orang yang sudah biasa mendawamkan itu boleh. Seperti misalnya syarat sahnya sholat tahajud itu sesudah tidur. Tapi kalau kita ini orang yang biasa tahajud, kemudian malam itu mungkin habis nonton bola atau mungkin karena kebanyakan minum kopi susah tidur, maka sekalipun dia belum tidur boleh sholat tahajud. Nah begitu pula sholat sunnah qobliyah subuh. Bahkan sholat sunnah qobliyah subuh ini kalau melihat apa yang dikerjakan oleh Rasulullah aktif. Ya, Rasulullah itu pernah pergi jalan dengan para sahabat, di antaranya ada sahabat Bilal. Dalam perjalanan Rasulullah singgah di satu tempat. Kata Rasulullah, Bilal, saya ngantuk, saya mau tidur. Ya udah gak apa-apa ya Rasulullah, engkau tidur aja. Nanti saya bangunin. Begitu Rasulullah tidur, Bilal nggak kuat nahan ngantuk, tidur juga. Sama-sama tidur. Yang bangun duluan Rasulullah, matahari sudah, bahkan panas matahari sudah boleh menyengat di punggung. Bilal, bangun Bilal. Astagfirullah, ya Rasulullah, saya ketiduran juga. Ya udah, kalau begitu kamu azan, nanti kita sholat sunnah qobliyah subuh, lalu kemudian kamu iqamah, kita sholat subuh. Berarti sekalipun lewat dari waktu subuh, tetap diperbolehkan sholat sunnah qobliyah subuh. Apalagi masih di waktu subuh. Sekarang kita ke masjid, mau qobliyah subuh, udah qomat. Akhirnya gimana? Ya kita ngikutin sholat subuh. Terus bagaimana itu qobliyah subuhnya? Ya saya mau mengqadha qobliyah
subuh. Cuman kalau sudah seperti itu, kalau kita sholatnya di masjid, musola, bagi orang yang belum ngaji ya, atau ngajinya belum khatam, pasti ngomelin kita. Dosa lo, habis sholat subuh nggak ada sholat sunnah, tahu? Tapi kalau kita sudah dengar pelajarannya, oh berarti tadi ketinggalan qobliyah subuh atau qobliyah subuhnya diqadha sesudah salat subuh. Gitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.